Di sebuah gang sempit di kawasan Cikarang, tinggal seorang pemuda bernama Aldi, 27 tahun, lulusan SMA yang sudah 3 tahun menganggur. Sudah 5 tahun ia menjalin hubungan dengan Putri, seorang karyawan pabrik yang kini menjadi kekasih, sekaligus tumpuan harapan hidupnya. Namun, belakangan hubungan mereka tak lagi sehangat dulu. Aldi sering murung, banyak melamun, dan kehilangan semangat. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tekanan hidup yang begitu berat menimpanya. Mertua Aldi, Pak Saman, seorang pensiunan tentara yang keras dan tegas, mulai gerah dengan status hubungan anaknya yang menggantung. Ia menuntut agar Aldi segera melamar Putri. "Kamu udah pacaran lama, tapi gak ada niat serius. Mau sampai kapan anak saya digantung?" Ucapan itu masih terngiang di kepala Aldi. Masalahnya, Aldi tidak punya pekerjaan tetap, apalagi tabungan. Setiap kali mendapat kerja serabutan, penghasilannya habis untuk makan dan rokok. Ia tahu menikah butuh biaya besar, dan itu membuatnya frustasi. Berkali-kali dia mencoba melamar kerja, namun tak ada yang diterima. Sementara tekanan dari Putri dan keluarganya makin hari makin kuat. Suatu malam, di warung kopi ujung gang, Aldi curhat pada sahabatnya Fajar. Temannya ini terkenal sering ikut judi togel dan beberapa kali menang. "Gua tahu cara cepat dapat duit, bro," kata Fajar sambil menatap Aldi serius. "Tapi ini nggak biasa. Harus ada nyali dan komitmen." Aldi mengernyit. "Maksud lu gimana? Pernah dengar jai langkung? Tapi yang ini bukan main-main. Gue pernah bantuin orang cari nomor dan beneran tembus. Tapi, ya, ada syaratnya." Dalam hati Aldi menolak, tapi pikirannya dipenuhi kegelisahan. Ia butuh uang. Ia ingin menikahi Putri. Jalan hidupnya seakan mentok, dan ide gila ini terasa seperti satu-satunya celah. Malam itu mereka sepakat untuk mencoba ritual jai langkung Minggu malam. Di rumah kosong, bekas tempat kontrakan tua yang sudah 2 tahun ditinggalkan orang. Yang Aldi tidak tahu, malam itu bukan hanya sekadar bermain boneka. Ia akan mengundang sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia usir pergi. Minggu malam yang dijanjikan pun tiba. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Aldi dan Fajar berjalan menuju rumah kosong di ujung kampung. Rumah itu sudah lama dibiarkan terbengkalai sejak penghuninya pindah tanpa alasan jelas. Konon, ada kabar istri dari pemilik rumah ditemukan gantung diri di dapur, dan sejak itu tak ada yang berani menempatinya. Tapi, buat Aldi dan Fajar, malam itu bukan soal takut, tapi tekad. Fajar membawa perlengkapan ritual yang katanya harus lengkap. Sebuah boneka jai langkung dari batok kelapa ditancapkan pada sepotong kayu dengan baju bekas yang ia jahit sendiri. Tangan boneka itu menggenggam pensil yang diarahkan ke sebuah kertas putih bersih di lantai. Selain itu, ada lilin hitam, segelas air kelapa, dan sebungkus kemenyan. Aldi mulai merasa aneh. Udara di dalam rumah seperti berbeda. Dingin, padahal jendela tertutup. Suara jangkrik di luar mendadak hilang, seolah ada yang menelan kesunyian malam itu. "Lu yakin ini aman, Jar?" tanya Aldi pelan, mulai ragu. Fajar tak menjawab. Ia menyalakan lilin satu persatu, lalu kemenyan. Bau menyengat perlahan memenuhi ruangan. Lalu mereka duduk bersila, berhadapan dengan boneka itu. Fajar mulai membacakan mantra yang ia hafal dari internet dan pengalaman temannya yang dulu pernah memanggil. "Jai langkung, jai langkung, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tolong beri kami petunjuk." 3 kali diulang, suasana makin mencekam. Angin entah dari mana mulai berhembus kencang, membuat api lilin bergetar. Tiba-tiba, pensil di tangan jai langkung mulai bergerak pelan, lalu bergetar, mengguratkan sesuatu di atas kertas. Aldi membeku.
Matanya tak berkedip. Tulisan itu membentuk angka 9 tanda hubung 7 tanda hubung 2 tanda hubung 3. Aldi menelan ludah. Kertas itu terus bergerak. Tiba-tiba pensil berhenti. Lalu terdengar suara dari sudut ruangan, seperti isakan tangis seorang wanita. Fajar spontan menoleh, wajahnya pucat. Di pojok ruangan yang gelap tampak bayangan samar wanita. Rambut panjang, tubuh bengkok, kulitnya seperti terbakar. Ia berdiri diam. Aldi ingin berteriak, tapi tak bisa. Napasnya tercekat. Sosok itu lalu berkata dengan suara serak menggema, "Ingat, janji, darah perawan, atau kau yang kubawa." Dan dalam sekejap, semuanya lenyap. Hanya kertas angka yang tersisa dan bau kemenyan yang berubah menjadi busuk. Keesokan paginya, Aldi masih merasa seperti mimpi. Ia bangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Aroma kemenyan semalam masih melekat di bajunya. Matanya sembab seperti kurang tidur, padahal ia baru saja pulang dari rumah kosong itu pukul 3 dini hari. Ia tak menceritakan kejadian aneh itu pada siapapun. Bahkan Fajar pun tak menghubunginya pagi itu. Mungkin juga sama-sama kaget dengan apa yang mereka alami. Namun, rasa takut perlahan tergantikan oleh rasa penasaran dan harapan. Aldi membeli koran pagi dari warung depan dan langsung mencari kolom nomor togel. Ia menelusuri satu persatu dan matanya langsung membelalak. 9.723. 4 angka itu muncul utuh dan berurutan. Sama persis dengan yang ditulis Jai Langkung semalam. Tangan Aldi gemetar. Ia menangis tanpa suara. Dalam hati bersorak, tapi ada ketakutan yang membayang. Ia sudah membeli nomor itu semalam di lapak belakang pasar, bertaruh 100.000 dari uang pinjaman temannya. Hadiah tembus 4 angka bisa mencapai puluhan juta. Dan benar saja, sore itu ia dipanggil ke pos tempat biasa ia membeli nomor. Uang tunai 25 juta diberikan kepadanya dalam kantong plastik hitam. Aldi tidak percaya. Dunia serasa jungkir balik. Ia langsung membayangkan resepsi pernikahan, menyewa gedung kecil, membeli cincin, dan seserahan. Ia bisa menyenangkan Putri dan keluarganya. Ia bisa menunjukkan bahwa ia layak jadi suami. Namun malamnya, Aldi tak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Istrinya belum ia nikahi, jadi malam itu ia masih tidur sendiri di rumah orang tuanya yang sederhana. Lampu kamar dimatikan, tapi matanya terus terbuka. Saat itu, ia mencium bau kemenyan samar-samar, lalu berubah menjadi amis, seperti bau darah yang lama mengendap. Dari balik lemari kayu tua, terdengar suara pelan, seperti desahan perempuan. Aldi bangun pelan-pelan, mendekati sumber suara, tapi tak ada apapun. Saat ia berbalik, di kaca jendela, tampak bayangan perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya gosong, matanya menyala merah, mulutnya bergerak. Janji, darah, perawan. Aldi langsung berteriak. Ibunya terbangun, panik melihat anaknya menggigil dan memeluk dirinya sambil menangis ketakutan. "Kamu kenapa, Di? Mimpi buruk?" Aldi mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan mimpi. Ini baru permulaan. Uang 25 juta yang diterima Aldi segera digunakan untuk mempersiapkan pernikahan. Dalam waktu 2 minggu, ia dan Putri resmi menikah. Mertua yang awalnya keras mulai melunak. "Akhirnya, kamu bisa tanggung jawab juga," ucap Pak Saman dengan nada puas saat hari akad. Namun di balik senyum itu, Aldi menyimpan kegelisahan yang kian hari makin berat. Ia tak pernah menceritakan sumber uangnya pada siapapun, termasuk pada istrinya. Setiap malam, bayangan sosok wanita terbakar itu terus muncul di kepalanya, terutama ketika ia mulai berduaan dengan Putri. Saat malam pertama, ketika Putri sudah siap dalam balutan kebaya tidur putih, Aldi
hanya terduduk di sudut kamar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tiba-tiba ia mencium aroma amis yang sangat kuat. Ia menoleh dan untuk sekejap, sangat cepat, wajah Putri berubah. Wajah itu mengelupas, matanya bolong dan darah menetes dari hidungnya. Aldi berteriak kencang dan membuat Putri ketakutan. "Kamu kenapa sih, Di?" tanyanya panik. Aldi hanya menggeleng. Ia pura-pura sakit dan malam itu dilewatkan tanpa menyentuh istri barunya. Putri menangis diam-diam. Ia pikir Aldi tidak menginginkannya. Tapi yang sebenarnya terjadi, Aldi takut jika ia menyentuh darah perawan istrinya, maka ia benar-benar memenuhi bagian dari perjanjian terlarang itu. Beberapa hari kemudian, Aldi mulai sering termenung. Nafsu makannya menurun drastis. Ia makin kurus. Setiap malam, ia terbangun oleh suara ketukan dari bawah ranjang. Kadang seperti suara tangisan perempuan, kadang seperti kuku yang mencakar tembok. Dan tiap kali ia menoleh ke cermin, bayangan sosok wanita terbakar itu selalu muncul di belakangnya. Seminggu setelah pernikahan, hal yang lebih mengerikan terjadi. Pagi-pagi, Putri terbangun lebih dulu dari Aldi. Ia hendak merapikan ranjang saat melihat spray bernoda merah, darah segar di bagian tempat Aldi tidur. Tapi tubuh Aldi baik-baik saja, tak ada luka. Saat ia membalik bantal suaminya, ia menemukan sehelai rambut panjang, tebal, berbau gosong, terjepit di bawahnya. Putri langsung menjerit. Aldi terbangun dengan peluh dingin, matanya memerah. Di dinding kamar mereka ada tulisan samar seperti dicakar. "Aku menunggu darahnya sekarang." Hari-hari setelah pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berubah menjadi neraka bagi Aldi. Ia mulai sering melamun, jarang bicara, dan beberapa kali terlihat berbicara sendiri. Putri yang awalnya bersabar mulai merasa ada yang tidak beres. Puncaknya terjadi malam Jumat saat listrik di rumah padam tanpa sebab. Hanya rumah Aldi yang gelap gulita. Tetangga kanan kiri masih terang. Aldi yang saat itu sedang duduk sendiri di ruang tamu mendadak mencium aroma darah dan gosong bersamaan. Saat ia menoleh ke arah dapur, sosok itu muncul lagi. Perempuan tinggi menjulang, tubuh hangus, rambutnya terbakar sebagian, berdiri menatapnya. Matanya merah membara. "Kau janji, darah perawan." Suaranya serak, menggema, seperti dari dasar sumur. Aldi memejamkan mata, menutup telinga, menggigil ketakutan. Tapi suara itu tidak berhenti. "Jika bukan dia, serahkan yang lain. Kau sudah memilih, tak ada mundur." Besoknya, Aldi mendatangi Fajar. Mereka bertemu di warung kopi, duduk di pojokan. Aldi sudah tak bisa menyembunyikan apa yang dialaminya. Wajahnya kusut, matanya merah, seperti orang kurang tidur seminggu. "Gua nggak tahan, Jar. Dia minta darah perawan," ucap Aldi dengan suara gemetar. Fajar diam sesaat, lalu menunduk. "Gua juga ngalamin, Di. Gua juga pernah nyoba sendiri minggu lalu. Dan semalam, dia datang ke gue." Aldi menatap Fajar tajam. "Lu juga?" Fajar mengangguk pelan. "Dikasih nomor. Tembus juga. 2 angka. Gue dapat 5 juta. Aldi menghela napas. "Berarti lu juga ditagih tumbal?" Fajar menunduk. "Iya, dan tadi malam dia sebut nama adik gue Sari." Aldi mendadak mual. Ia tahu ini bukan main-main. Perjanjian yang mereka anggap iseng itu telah berubah jadi kontrak gaib yang nyata. Sosok itu bukan sekadar makhluk penasaran, tapi entitas yang haus darah. Malam itu, Fajar mengajak Aldi ke rumah dukun tua bernama Kiragil di ujung desa. Namun saat mereka sampai, rumah Kiragil dalam kondisi terkunci dan berantakan, seperti baru saja diterjang badai. Di depan pintu ada tulisan merah dari darah. Tak bisa dilanggar, hanya bisa diganti. Malam itu Aldi tak bisa tidur.
Sosok wanita terbakar itu makin sering muncul, bukan lagi hanya di malam hari, tapi juga di siang bolong. Kadang di balik cermin kamar mandi, kadang berdiri diam di pojok dapur. Bahkan saat Aldi sedang menatap wajah istrinya, bayangan wanita itu muncul di balik bahunya, membuat Aldi spontan menjauh dan membuat Putri menangis karena merasa ditolak. Seminggu setelah pertemuan terakhir dengan Fajar, berita mengejutkan datang. Adik Fajar, Sari, ditemukan pingsan di kamar mandi rumahnya. Penuh luka cakaran di punggung, bibirnya pecah, dan darah menetes dari sela-sela pahanya. Dokter bilang ia terkena syok berat, trauma, dan ada pendarahan misterius, padahal ia masih gadis dan tidak ada tanda-tanda pemerkosaan. Fajar menelepon Aldi malam itu. Suaranya panik, sesak. Dia udah ambil darah adik gua. Aldi menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ia ingin membantah, tapi hatinya tahu itu benar. Sosok itu tak main-main. Aldi hanya beruntung istrinya belum disentuh, atau mungkin belum waktunya. Malam itu, Aldi mimpi buruk. Dalam mimpi, ia berada di tengah pemakaman. Hujan deras mengguyur dan suara tangisan terdengar dari segala arah. Ia berjalan mengikuti suara itu, lalu mendapati sebuah liang lahat yang baru digali. Dari dalam, tangan hangus keluar, menarik-narik tubuhnya. Lalu muncul kepala wanita itu. Rambutnya terbakar, kulitnya mengelupas, dan matanya tak punya bola mata, hanya hitam kosong. Aku sudah ambil satu. Siapa selanjutnya, Aldi? Gumamnya. Aldi terbangun dengan tubuh basah kuyup, bukan karena keringat, tapi benar-benar seperti habis kehujanan. Spray, bantal, bahkan lantai kamar basah. Putri yang tidur di sebelahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke dinding kamar mereka. Aldi menoleh pelan. Di sana ada tulisan besar dari darah mengering. Darahnya atau kau sendiri. Sejak malam itu, Aldi tak berani tidur. Ia mengurung diri di kamar, duduk di pojokan, membisikkan doa-doa yang tak pernah ia hafal sempurna. Matanya cekung, wajahnya makin kurus. Sementara itu, Putri mulai curiga, mulai bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan suaminya? Dan Aldi tahu, waktunya tak banyak. Fajar datang ke rumah Aldi pagi-pagi sekali. Wajahnya pucat, matanya merah, seperti belum tidur semalaman. Ia membawa sebuah map lusuh yang dibungkus koran bekas. Aldi membukakan pintu tanpa berkata apa-apa. Ia langsung tahu kedatangan Fajar bukan untuk sekadar mengobrol. Kita harus bicara, Di. Gua nemu sesuatu, ucap Fajar pelan, tapi tegas. Mereka duduk di ruang tengah. Lampu tetap menyala meski matahari sudah naik. Aldi terlalu takut dengan kegelapan. Fajar membuka map tersebut, mengeluarkan beberapa lembar foto dan selembar potongan berita dari koran tahun 2005. Wajah Aldi menegang saat melihat isi foto itu. Seorang perempuan muda, cantik, mengenakan kebaya putih lusuh. Di koran tertulis, gadis pemandu lagu dibakar hidup-hidup oleh pelanggan, diduga korban cinta satu malam. Fajar menunjuk bagian bawah artikel. Namanya Rani, dulu kerja di tempat hiburan gelap. Ada kabar dia dibakar di dalam mobil oleh dua laki-laki mabuk. Mayatnya dibuang di jembatan Kalipetung. Aldi merasa perutnya mual. Ia ingat betul suara dari Jailangkung malam itu. Rani. Fajar melanjutkan. Gua cari info lewat kenalan bokap gue yang kerja di koran lama. Nama cewek itu selalu dikaitkan sama kejadian aneh di sekitar Kalipetung. Kadang orang lihat sosok terbakar berdiri di tengah jalan. Kadang muncul di kaca spion. Aldi mulai menghubungkan semuanya. Perempuan itu, Rani, adalah entitas yang mereka panggil. Sosok wanita terbakar yang memberi mereka nomor tapi meminta darah sebagai ganti.
Bukan darah hewan, bukan benda mistik, tapi darah perawan, seperti dendam masa lalunya yang belum selesai. Lu sadar, Di, bisik Fajar. Kita bukan cuma manggil arwah, kita bikin perjanjian sama korban pembunuhan keji. Dan dia nggak mau uang, dia mau balas dendam, dia mau rasa sakitnya dibagi. Aldi menutup wajahnya, tangannya gemetar. Tapi, gue nggak tahu. Gue cuma ikut-ikutan. Gue cuma pengen nikah. Suaranya lirih. Fajar menatapnya kosong. Gue juga. Tapi sekarang, adik gue trauma. Nggak bisa ngomong. Dia terus bilang, wanita api, sambil nangis. Suasana rumah Aldi terasa makin dingin, seperti udara dari dalam kuburan merayap masuk. Di luar, angin bertiup, membawa bau kemenyan yang menusuk. Aldi sadar, mereka sudah terlalu dalam. Sejak malam penuh teror itu, Putri merasakan ada yang aneh di rumah. Ia sering mendapati rambut panjang di bantal, meski ia sendiri berambut sebahu. Bau hangus sering tercium di kamar mandi, seperti ada kain terbakar. Bahkan, satu malam, ia mendengar suara langkah kaki berat di atap rumah, seperti orang berjalan dengan tulang yang patah. Namun semua itu ia pendam. Ia tak berani mengganggu Aldi yang sudah seperti orang kehilangan jiwa. Suaminya makin kurus, makin pendiam, dan bahkan tak pernah menyentuhnya sejak malam pertama. Sampai suatu malam, saat Putri hendak salat Isya, ia membuka mukena dari lemari. Saat kain itu disentuh, Putri menjerit dan langsung melemparkannya. Mukena itu basah oleh darah segar, masih hangat, dan di bagian dalam kerudungnya tertulis kata, "Aku mau kau." Aldi yang mendengar teriakan itu langsung berlari ke kamar. Ia menemukan Putri terduduk di sudut ruangan, menangis histeris. "Ada apa, Put? Kenapa?" tanya Aldi panik. Putri hanya menunjuk mukena itu, lalu mulutnya komat kami tak jelas. Aldi mendekati kain yang dibuang itu, dan saat menyentuhnya, sebuah bayangan muncul di cermin lemari. Sosok perempuan terbakar itu berdiri di belakang Putri, menatap Aldi sambil menyeringai dengan lidah menjulur panjang seperti terbakar api. Aldi terpaku. Sosok itu membuka mulut lebar-lebar, dan dari dalamnya keluar suara perempuan dan anak kecil bersamaan. "Waktumu habis, darahnya, atau dia kubakar." Keesokan harinya, Putri demam tinggi, tubuhnya panas seperti bara, tapi dokter bilang semua normal. Tidak ada infeksi, tidak ada penyakit. Tapi Putri terus meracau dalam tidurnya, menyebut nama Rani. "Rani, maafkan aku, jangan ambil aku." Aldi akhirnya mengaku pada istrinya. Malam itu, dengan suara lirih, ia ceritakan semuanya. Tentang Jai Langkung, tentang nomor togel, tentang sosok wanita yang meminta tumbal darah perawan. Putri hanya terdiam, lalu menangis pelan. "Kenapa kamu Kenapa harus aku yang jadi taruhannya?" Aldi tak mampu menjawab. Yang bisa ia lakukan hanya memeluk istrinya yang ketakutan, sambil berharap pagi datang lebih cepat. Meski ia tahu hari-hari selanjutnya hanya akan lebih gelap. Malam itu, Aldi terbangun oleh suara tangisan lirih dari arah dapur. Suara itu seperti perempuan muda yang merintih kesakitan, lalu sesekali diselingi dengan tawa lirih yang menyeramkan, tawa yang tak asing baginya. Aldi perlahan bangkit, meski jantungnya berdegup tak karuan. Ia berjalan ke dapur dengan tubuh gemetar dan tangan menggenggam tasbih. Di dapur, lampu menyala redup, lantai basah seperti habis disiram air. Tapi bau yang menyeruak bukan bau air biasa, melainkan bau darah dan daging terbakar. Saat ia mendekat, kulkas tiba-tiba terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar asap putih pekat dan bau anyir. Di dalamnya bukan makanan, melainkan kepala kambing dengan mata yang masih terbuka, menatap ke arah Aldi. "Aku sudah menunggu."
Suara itu muncul dari belakangnya. Aldi menoleh cepat. Sosok Rani berdiri di sana, mengenakan baju yang hangus. Kulitnya melepuh, sebagian tengkoraknya terbuka, dan api kecil masih menyala di rambutnya. Mulutnya sobek sampai ke pipi, menyeringai. Seketika itu juga, listrik rumah padam. Aldi menjerit, tapi yang keluar hanya suara serak. Saat itu juga, di tempat lain, Fajar sedang tidur di kamarnya. Ia baru saja kembali dari rumah sakit setelah menemani adiknya. Namun malam itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, lalu mencium bau parfum murahan yang familiar. Ketika membuka mata, ia mendapati tubuhnya tak bisa bergerak. Di atas dadanya duduk sosok perempuan menghitam dengan mata kosong dan rambut menyapu lantai. "Kau ingkar janji," bisiknya. Fajar mencoba membaca doa, tapi mulutnya terkunci. Sosok itu kemudian menunduk dan lidahnya yang panjang menjulur, menjilat leher Fajar dengan panas seperti api. Beberapa menit kemudian, rumah Fajar terbakar. Api tiba-tiba membesar dari kamar tengah tanpa sebab. Tetangga yang melihat langsung berlarian, tapi tak ada yang berhasil masuk. Fajar ditemukan tewas, terbakar hangus di tempat tidur dengan wajah menyeringai, mata melotot ke atas seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Kabar itu sampai ke telinga Aldi pagi harinya. Ia tak sanggup berdiri. Tubuhnya lemas, jantungnya seperti diremas. Ia tahu ini bukan kecelakaan, ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari janji yang telah ia langgar. Dan berikutnya, mungkin ia sendiri yang akan jadi korban. Sejak kematian Fajar, Aldi menjadi seperti mayat hidup. Ia tak bicara banyak, matanya kosong, bahkan tak menangis saat jenazah sahabatnya dimakamkan. Di dalam dirinya, ia tahu Fajar mati bukan karena takdir, tapi karena kesalahan mereka berdua. Putri semakin cemas. Suaminya kini sering bicara sendiri, tertawa lirih tanpa sebab, dan kadang menatap kosong ke arah dinding selama berjam-jam. Pernah suatu malam, Putri mendapati Aldi mencakar perutnya sendiri dengan pisau dapur sambil berbisik, "Keluar, keluar dari tubuhku." Namun yang paling menakutkan adalah saat Aldi mulai mengeluh kesakitan luar biasa, tapi tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. "Rasanya seperti daging gua dikuliti hidup-hidup," ucap Aldi suatu malam sambil memegangi punggungnya. Putri membuka baju suaminya, tapi kulitnya utuh, tak ada tanda luka. Namun saat ia menyentuhnya, Aldi berteriak keras seperti disiram air panas. Malam-malam selanjutnya, Aldi mimpi buruk yang sama berulang kali. Ia berada di sebuah ruangan gelap yang penuh asap dan jeritan. Di tengah ruangan ada ranjang besi karatan, dan di atasnya tubuhnya sendiri terikat, dipenuhi luka bakar dan borok yang menganga. Rani duduk di dekatnya, dengan ember berisi air garam mendidih, menyiramkannya perlahan ke tubuh Aldi sambil tersenyum. "Ini belum apa-apa, neraka yang sebenarnya baru dimulai," katanya setiap malam sebelum ia bangun dengan tubuh basah kuyup dan kuku jari-jari yang rontok satu persatu tanpa sebab. Putri akhirnya membawa Aldi ke rumah sakit, tapi semua hasil pemeriksaan normal. Dokter hanya bilang, stres berat, mungkin trauma atau depresi akut. Namun Aldi tahu, ini bukan cuma soal mental. Ada sesuatu yang hidup dalam dirinya, sesuatu yang menuntut, yang merayap dalam darahnya. Saat ditanya, Aldi hanya menjawab pelan, "Dia mulai masukin gue." Dia bilang, waktunya hampir habis. Dan dari kejauhan, seseorang bersenandung lagu dangdut lama, dengan suara serak seperti terbakar. Putri akhirnya menyerah. Setelah Aldi beberapa kali mencoba menyayat tubuhnya sendiri dan berbicara dengan sosok tak kasat mata, ia mencari pertolongan.
Lewat rekomendasi tetangga, ia mendatangi Ustadz Rahman, seorang pengamal ruqyah syar'i yang dikenal bisa menangani gangguan berat. Hari itu, Ustadz Rahman datang ke rumah Aldi, membawa kitab, air ruqyah, dan tasbih kayu cendana. Begitu memasuki rumah, langkahnya langsung terhenti. Bau ini bukan bau manusia, gumamnya. Aldi duduk di sudut ruang tamu, menunduk. Begitu melihat Ustadz itu, ia tiba-tiba tertawa, bukan tawa Aldi yang biasa. Suaranya berat, seperti berasal dari tenggorokan yang luka bakar. Ngapain bawa orang suci ke sini, Putri? Dia nggak akan bisa tolong kamu. Suara itu keluar dari mulut Aldi, tapi nadanya bukan miliknya. Ustadz Rahman tidak gentar. Ia duduk menghadap Aldi, membuka kitab kecil, dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Saat lantunan ayat pertama terdengar, tubuh Aldi kejang. Matanya membelalak, mulutnya mengeluarkan busa hitam, dan ia meraung seperti binatang disembelih. Tiba-tiba, dari dalam lemari, jatuh sebuah boneka lusuh, jai langkung yang pernah Aldi dan Fajar pakai. Boneka itu terbakar sebagian, tapi masih utuh. Ustadz Rahman segera mengambil boneka itu dan membacakan doa. Boneka itu bergetar hebat. Dari mulutnya yang digambar arang, keluar suara perempuan. Aku belum dapat darahnya. Janji itu belum lunas. Putri menangis sambil memegangi tubuh Aldi yang mulai membiru. Ustadz Rahman berhenti sejenak, menatap boneka itu tajam. Siapa kamu sebenarnya? Lalu suara itu menjawab, bukan dari boneka, tapi dari tubuh Aldi. Aku yang kalian bunuh, aku yang kalian bakar. Aku wanita yang dijadikan mainan. Dan sekarang aku menuntut hakku. Suasana rumah berubah drastis. Lampu mati, angin kencang berhembus di dalam ruangan, dan seluruh jendela bergetar keras. Sebuah bayangan muncul di dinding. Sosok perempuan terbakar, memegang kepala manusia, berjalan perlahan mendekat ke arah mereka. Ustadz Rahman menutup kitabnya. Ini bukan sekadar jin. Ini dendam roh penasaran, korban kezaliman yang dijadikan alat kekayaan. Ini harus dikembalikan ke tempat asalnya, atau dia akan ambil semuanya. Aldi menggigil hebat, dan sebelum pingsan, ia sempat berbisik. Fajar, dia nggak salah. Gua yang mulai semua ini. Gua yang buka pintu. Setelah sesi ruqyah yang penuh kekacauan itu, Aldi terbaring tak sadarkan diri selama 2 hari. Tubuhnya panas seperti api, kulitnya mengelupas, dan napasnya tersengal-sengal. Putri tak henti menangis, sementara Ustadz Rahman tetap berjaga. Malam ketiga, Aldi membuka mata. Ia menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Dia mau datang malam ini, bisiknya pelan. Dia mau ambil haknya. Kalau enggak dikasih, dia bakal ambil lebih banyak. Ustadz Rahman menatap Putri serius. Kalian harus jujur. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah Aldi janjikan? Putri mengangguk sambil terisak, lalu bercerita dari awal tentang pengangguran, tekanan dari orang tua, permainan jai langkung, hingga angka togel yang benar-benar keluar. Ia juga menjelaskan tentang suara dalam mimpi Aldi yang menjanjikan kekayaan sebagai ganti darah perawan. Saat itu mereka anggap angin lalu, tapi ternyata bukan. Ustadz Rahman menunduk dalam, wajahnya tegang. Berarti saat Aldi menikah dengan kamu, dia mengira syarat itu sudah cukup. Putri menoleh cepat. Maksud Ustadz, darah perawan itu? Aku? Ustadz Rahman mengangguk. Tapi ada satu masalah. Dalam ilmu gaib, pengorbanan seperti itu harus diserahkan, bukan didapat secara alami. Aldi tidak memberikan darah itu. Dia hanya menikah. Baginya itu cinta, bukan persembahan. Itu sebabnya roh itu marah. Putri gemetar. Lalu apa yang akan terjadi? Ustadz Rahman berdiri, menatap gelap malam dari balik jendela. Dia akan menagih 1 nyawa perawan sebagai syarat akhir. Jika tidak diberikan, dia akan membunuh 1 persatu orang yang Aldi sayangi sampai syaratnya lunas.
Tiba-tiba, listrik mati. Semua lampu padam. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, disertai tawa kecil yang memantul di dinding. Ustadz Rahman segera membuka tasnya, mengeluarkan botol air ruqyah dan seikat rambut. Saya menemukan ini di dalam boneka jailangkung. Ini bukan rambut Aldi atau Fajar. Ini rambut korban. Ruang menjadi dingin. Bayangan perempuan berdiri di pintu kamar, mengenakan kebaya sobek dengan wajah separuh hangus, menatap lurus ke arah Putri. "Dia yang paling kamu sayangi kan?" bisiknya sambil tertawa. Aldi bangkit perlahan, tubuhnya gemetar hebat, air mata menetes dari mata yang sayu. "Jangan sentuh dia, ambil gua aja, ambil gua aja." Bayangan perempuan itu makin mendekat. Wajahnya separuh meleleh, mata putih tanpa bola, dan mulut yang menganga memperlihatkan deretan gigi hangus seperti arang. Tangannya panjang, kuku-kukunya hitam, mengarah tepat ke Putri. Putri menjerit, tubuhnya tak bisa digerakkan. Rasanya seperti ada beban ratusan kilogram yang menekan dadanya. Ustadz Rahman membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara keras, tapi angin di dalam kamar bertiup makin kencang. Tirai-tirai beterbangan dan cermin retak satu persatu. Aldi berdiri goyah, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. "Berhenti, kumohon." Dia nggak salah. Suaranya pecah. Namun, sosok itu hanya menyeringai. "Janji itu milikmu, dan kamu belum membayarnya." Aldi menunduk, gemetar. "Ambil aku." Seketika, udara menjadi hening. Angin berhenti. Sosok perempuan itu menoleh pelan, menatap Aldi dengan mata kosong. "Kamu yang memanggilku. Kamu yang menuliskan namaku. Kamu yang mengorbankanku demi kekayaanmu. Dan sekarang, kamu menebusnya." Aldi mengangguk pelan. "Gua yang salah. Fajar ikut karena gua. Gua yang rakus. Gua yang takut miskin. Tapi jangan ambil dia. Jangan." Putri menangis histeris. "Aldi, jangan. Kita bisa lawan ini bareng-bareng." Tapi Aldi hanya menatapnya lembut. "Kamu udah cukup banyak berkorban. Ini semua karena gue." Ustadz Rahman bergerak cepat. Ia menggambar lingkaran pelindung di lantai dan menyuruh Putri masuk. Ia mulai membaca ayat-ayat pengusiran, tapi Aldi mundur dari lingkaran. Aldi memandang sosok itu sekali lagi. "Ambil gue sekarang dan berhenti ganggu mereka." Perempuan itu perlahan melayang mendekat. Saat ia menyentuh dahi Aldi, tubuh Aldi langsung kejang. Dari matanya mengucur darah, dari hidungnya mengalir cairan hitam. Tapi ia tidak menjerit. Aldi justru tersenyum. "Maaf Put." Dan dalam sekejap, tubuhnya roboh ke lantai. Nafas terakhirnya terdengar berat, lalu hening. Sosok perempuan itu menatap tubuh Aldi, kemudian menghilang dalam kabut gelap yang menyelimuti kamar. Semua benda di ruangan jatuh berserakan, lampu menyala kembali, dan keheningan menguasai rumah. Putri memeluk jasad suaminya sambil menjerit, tapi wajah Aldi tampak tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, Ustadz Rahman masih terdiam, wajahnya muram. Ia tahu dunia gaib tak pernah sesederhana itu. 3 hari setelah kematian Aldi, rumah mereka menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Putri tinggal bersama ibunya untuk sementara, meninggalkan rumah itu dengan trauma yang dalam. Tapi bayangan terakhir Aldi tersenyum saat menghembuskan napas terakhir, terus menghantuinya. Jenazah Aldi dimakamkan dengan layak. Tapi malam setelah pemakaman, Putri mendengar suara familiar dari kamarnya. Suara langkah kaki Aldi. Ia tahu itu mustahil, tapi langkah itu pelan, berat, dan khas. Seperti dulu saat Aldi pulang kerja malam-malam. Putri berusaha mengabaikannya, menyuruh dirinya untuk kuat. Namun, setiap malam suara itu datang, disertai ketukan di jendela dan bisikan
dari balik pintu kamar. Aku belum selesai. Ia pun menghubungi Ustadz Rahman lagi. Ketika sang Ustadz datang ke rumah almarhum Aldi yang kosong, ia langsung merasakan hawa berat yang sama seperti sebelumnya. Tapi kini lebih sunyi, seperti sebuah perangkap. "Tempat ini belum bersih," ucap Ustadz Rahman. Aldi memang menebus janjinya. Tapi ada satu hal yang dia lupa tutup. Ia memeriksa seluruh rumah, sampai akhirnya masuk ke kamar kecil tempat Aldi dulu menyimpan boneka Jailangkung. Ruangan itu kini dingin membeku, meski siang hari. Di dalam lemari, tersembunyi di balik tumpukan baju, Ustadz Rahman menemukan satu kertas lusuh dengan simbol darah. Di kertas itu tertulis nama, Putri Andini, lengkap dengan tanggal lahir. Wajah Ustadz langsung pucat. Ini perjanjian Aldi masih aktif. Dia menjadikan Putri sebagai cadangan kalau syarat utama gagal. Putri yang mendengar itu langsung lemas. "Berarti aku masih jadi target?" Ustadz mengangguk. Selama nama itu tertulis dan belum dimusnahkan secara gaib, pintu untuk roh itu masih terbuka. Malam itu, mereka mencoba membakar kertas itu dalam upacara pembersihan. Tapi sebelum api menyentuh, suara perempuan terdengar dari bawah tanah. "Kalian pikir bisa menipuku 2 kali?" Tiba-tiba, seluruh jendela rumah pecah bersamaan. Asap hitam keluar dari lantai, membentuk wajah wanita yang sama. Hangus, marah, haus dendam. Ustadz Rahman memegang tasbihnya erat. "Ini bukan lagi soal Aldi. Ini soal kamu, Putri. Kamu harus lawan dia sendiri, dengan kekuatan yang gak bisa dipalsukan." Putri gemetar, tapi ia berdiri. Untuk pertama kalinya, ia ingin menyelesaikan ini, atau mati mencobanya. Malam itu, langit mendung berat. Petir menyambar jauh di kejauhan saat Putri berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi lingkaran garam dan doa-doa yang dilantunkan Ustadz Rahman. Di tangan Putri, kertas perjanjian itu masih hangat, seolah bernafas sendiri. "Asal kamu tahu," bisik Ustadz pelan, "tidak semua bisa diselesaikan dengan doa. Ini tentang keyakinan dan keberanian. Kalau hatimu goyah sedikit saja, dia akan menang." Putri mengangguk, matanya merah, bukan karena ketakutan, tapi karena kemarahan. "Dia sudah ambil Aldi, aku gak akan kasih dia apapun lagi." Jam menunjuk pukul 2 dini hari. Saat itu, udara berubah dingin seperti kuburan. Dari balik lantai ruang tengah, asap hitam merayap naik. Sosok perempuan itu muncul perlahan. Kini, wajahnya nyaris tak berbentuk, hanya lubang hitam menganga tempat wajah seharusnya ada. "Kau tidak bisa kabur dari perjanjian, bahkan setelah kematian." Suara itu menggema di seluruh rumah. Putri maju selangkah, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Aldi sudah mati, perjanjiannya berakhir. Sosok itu tertawa miris. Perjanjian dengan neraka tidak pernah punya akhir. Dengan cepat, makhluk itu meluncur ke arah Putri. Tapi sebelum menyentuhnya, Putri merobek kertas perjanjian itu dengan tangan sendiri, lalu melemparkannya ke dalam mangkuk tanah liat berisi api suci yang disiapkan Ustadz. Kertas itu terbakar, dan makhluk itu menjerit. Suaranya seperti ribuan jeritan dari neraka menusuk gendang telinga. Rumah berguncang hebat. Lemari, meja, bahkan plafon seperti akan runtuh. Namun Putri tetap berdiri, membaca doa keras-keras. Air mata mengalir dari matanya. Di detik terakhir sebelum suara itu menghilang, terdengar satu bisikan yang menyakitkan. "Kau akan hidup, tapi tidak akan pernah lepas dari bayangannya." Semua hening. Rumah kembali normal. Tapi Putri jatuh terduduk, pingsan di tempat. 3 tahun berlalu. Putri hidup tenang, membuka usaha kecil, dan tinggal bersama ibunya. Namun, setiap malam Jumat, ia masih terbangun oleh suara langkah kaki di depan rumah. Pelan, berat, seperti suara Aldi.
Ia tak pernah menikah lagi, dan setiap ia memejamkan mata, ia masih ingat senyum Aldi malam itu. Senyum yang penuh penyesalan dan cinta. Dan meski semua telah berakhir, boneka jailangkung yang dulu pernah digunakan tak pernah ditemukan.